Halo, selamat datang di Tahu Satu Menit. Kita mulai dari kebiasaan yang paling sering terjadi tapi jarang banget dipikirin. Tanya sudah makan atau belum sebagai bentuk sayang. Tanya sudah makan bukan cuma soal perut. Itu bisa berarti, aku peduli sama kamu, aku kangen, atau aku nggak tahu mulai ngobrol dari mana. Jadi kita mulai dari nasi dulu. Menariknya, makanan bisa jadi bahasa cinta yang paling aman. Dan nggak semua keluarga nyaman untuk bilang, aku sayang kamu. Tapi kalau bilang, makan dulu, nanti masuk angin, itu lancar banget. Romantis versi rumah, bukan bunga, tapi nasi anget. Nomor 9, nolak dulu sebelum akhirnya mau. Ini salah satu kebiasaan paling Indonesia. Ditawarin makanan, nolak dulu. Ditawarin bantuan, nolak dulu. Ditawarin ikut, bilang nggak dulu deh. Padahal dalam hati sudah siap berangkat. Tinggal nunggu dipaksa sedikit. Secara sosial, ini sering dianggap sopan. Kita nggak mau terlihat terlalu mau, terlalu butuh, atau terlalu semangat. Jadi harus ada ritual penolakan kecil dulu. Kayak transaksi budaya, mau, nggak usah, beneran, ya udah deh, baru sah. Nomor 8, bilang terserah deh, padahal ada jawaban yang diinginkan. Ini bukan cuma kebiasaan keluarga, ini sudah level komunikasi tingkat tinggi. Ditanya mau makan apa, jawabannya terserah deh. Tapi begitu dipilih soto bilang, kok soto sih? Masalahnya di sini terserah bukan sering berarti bebas. Kadang artinya aku punya pilihan, tapi kamu harus cukup peka untuk menebaknya. Ini bukan komunikasi, ini ujian untuk masuk fakultas perasaan. Dalam keluarga, hal seperti ini sering terjadi untuk menjaga suasana. Tidak mau terlihat memaksa, tapi ingin tetap punya harapan. Hasilnya semua orang main tebak-tebakan. Dan yang kalah biasanya pegang kunci motor untuk jalan. Nomor 7, tamu disuruh makan terus walau sudah kenyang. Di rumah Indonesia, tamu itu harus sudah kenyang. Kalau bisa, kenyangnya bukan kenyang biasa, tapi kenyang yang bikin pulang sambil kenyang, sambil mikir dan berpikir, tadi gue nambah berapa piring ya? Tuan rumah belum merasa maksimal kalau tamu cuma makan sedikit. Makanan jadi simbol keramahan. Saat tamu bilang sudah cukup, belum tentu dipercaya. Karena dalam kamus tuan rumah, cukup artinya masih bisa tambah sedikit. Lucunya, tamu juga sering menolak karena sopan, bukan karena benar-benar tidak mau. Akhirnya dua pihak sama-sama main kode. Satu maksa halus, satu nolak halus. Dramanya kecil, tapi nasinya tetap nambah. Nomor 6, anak disuruh salim walau belum kenal siapa. Buat anak-anak Indonesia, salim itu seperti misi dadakan. Lagi asik kasih main bola, tiba-tiba disuruh, ayo salim dulu. Anak melihat orangnya bingung, siapa ini? Saudara, tetangga, teman orang tua, atau NPC keluarga besar. Tapi saling punya makna yang sangat penting. Ia jadi simbol hormat, sopan santun, pengenalan posisi dalam keluarga atau masyarakat. Anak diajarkan bahwa orang yang lebih tua perlu dihargai. Masalahnya dari sudut pandang anak, ini kadang absurd. Mereka belum tahu relasinya, belum tahu namanya, tapi tangannya sudah otomatis maju. Sistem sosial keluarga bekerja lebih cepat daripada memori wajah. Nomor 5, TV nyala walau tidak benar-benar ditonton. Ini kebiasaan yang banyak rumah punya. TV menyala, acaranya jalan, tapi sibuk masing-masing. Ada yang main HP, ada yang masak, ada yang sibuk masing-masing. Tapi saat TV dimatikan, tiba-tiba ada yang bilang, loh kok dimatiin? TV di rumah Indonesia kadang bukan tontonan, tapi suasana. Ia jadi suara latar agar rumah tidak terasa sepi. Seperti teman yang tidak diajak ngobrol, tapi keberadaannya penting. Dulu sebelum internet sekuat sekarang, TV memang menjadi pusat rumah. Sekarang mungkin perhatian sudah pindah ke HP, tapi TV masih jadi penghuni senior di ruang keluarga. Tidak selalu diperhatikan, tapi tetap dihormati. Nomor 4, semua masalah dibahas sambil makan. Di banyak keluarga Indonesia, makanan bukan cuma kegiatan untuk mengisi perut. Makanan adalah ruang rapat, ruang curhat, ruang sidang, kadang juga ruang interogasi ringan. Lagi makan bisa tiba-tiba ditanya soal kerjaan, sekolah, nikah, anak, cicilan, atau rencana hidup dalam 5 tahun ke depan. Padahal niat awal cuma ambil sambal. Kenapa sambil makan? Karena makan bikin suasana lebih cair. Obrolan berat rasa lebih aman kalau ada lauk di tengah. Walau tetap saja, kalau topiknya sensitif, ayam goreng pun tidak bisa menyelamatkan obrolan itu. Nomor 3, kalau pulang kampung harus bawa oleh-oleh. Dalam budaya Indonesia, oleh-oleh bukan cuma barang. Dia adalah bukti kita ingat. Pulang tanpa oleh-oleh terasa seperti kita pulang membawa tubuh, tapi kita meninggalkan sopan santun di kota asal. Oleh-oleh bisa kecil, murah, bahkan kadang tidak terlalu dibutuhkan. Tapi maknanya besar, perhatian, hubungan, dan rasa berbagi. Masalahnya, kadang oleh-oleh berubah menjadi tekanan sosial. Mau pulang saja, kita harus mikir daftar belanja seperti distributor mini. Nomor 2, barang di rumah tidak boleh dibuang karena bisa saja masih terpakai. Ini adalah filosofi nasional untuk banyak rumah di Indonesia. Kabel tidak jelas, simpan. Kotak HP iPhone, simpan. Bot kecil yang entah dari perabot mana, simpan. Karena suatu hari katanya, nanti juga pasti berguna
berguna kok. Masalahnya, suatu hari nanti kita tidak tahu kapan, tapi barangnya tetap tinggal dan berkembang biak di laci, di atas lemari, atau di gudang. Kebiasaan ini ada alasannya. Banyak keluarga tumbuh dengan prinsip hemat, sayang barang, dan tidak mudah membuang sesuatu. Di masa yang serba tidak pasti, menyimpan barang terasa lebih aman daripada menyesal di suatu hari nanti. Rumah bisa berubah menjadi museum benda yang mungkin berguna. Tiket masuk gratis, tapi nyari gunting bisa setengah jam. Nomor 1, privasi dianggap lebih longgar kalau sudah keluarga. Ini mungkin yang paling relate sekaligus paling sensitif. Dalam banyak keluarga Indonesia, batas pribadi sering tidak sejelas di budaya yang sangat individual. Masuk kamar anak tanpa ketuk, hanya isi chat, komentar soal badan, dan pilihan hidup, gaji, pasangan, sampai rencana punya anak, bahkan sampai pilihan tentang presiden. Saya akan lawan! Kadang dianggap wajar karena dianggap kan keluarga. Dari satu sisi, ini lahir dari kedekatan. Keluarga merasa punya hak untuk tahu, peduli, dan ikut menjaga. Tapi di sisi lain, kedekatan tanpa batas kadang bisa melelahkan. Karena keluarga tetap dianggap keluarga, tapi setiap orang tetap juga butuh ruang. Butuh waktu sendiri, butuh keputusan untuk memilih presiden, dan tetap dihargai. Butuh privasi tanpa harus dianggap menjauh. Lucunya di banyak rumah, privasi itu kadang baru dianggap penting kalau sudah terjadi drama. Sebelum itu semuanya masih terasa, biasa aja. Padahal buat sebagian orang, biasa itu sudah capek. Jadi kebiasaan keluarga Indonesia itu memang unik. Banyak yang terlihat lucu, kadang absurd, kadang bikin geleng-geleng. Tapi sebenarnya berangkat dari niat yang sebenarnya baik. Sayang, sopan santun, peduli, hemat, dan ingin tetap dekat. Masalahnya, niat baik juga perlu cara yang pas. Karena perhatian bisa terasa sangat hangat. Tapi kalau kebanyakan, bisa jadi seperti CCTV emosional. Pada akhirnya, keluarga Indonesia itu penuh kode. Ada sayang yang bentuknya makanan, ada perhatian yang bentuknya pertanyaan, ada sopan santun yang bentuknya nolak dulu, ada drama kecil yang selesai setelah makan bareng. Dan mungkin di situ justru lucunya. Rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat semua kebiasaan aneh terasa normal karena kita tinggal di dalamnya. Dari semua kebiasaan tadi, mana yang sering terjadi di keluarga kamu? Tulis di kolom komentar, kebiasaan keluarga Indonesia apalagi yang kelihatan normal, tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya agak absurd dan layak dibahas di konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.